Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin, let me introduce myself. My name is Ani Mujaida and I'm from class BG2A English Department Muhammadiyah University of Makassar. First of all, may we not forget our salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with his family and his fellow followers until the end of the time. So, I'd like to talk to you about the material, that is ilmu sosial dan budaya dasar. From now on, I will speaking in bahasa. Ya, untuk materi yang pertama adalah manusia dan kebudayaan. Manusia. Manusia itu sendiri dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal, budi atau insanul kamil artinya makhluk yang paling sempurna. Ya, pengertian budaya sendiri adalah budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Melalui akalnya, manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptaannya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. Ya, untuk materi selanjutnya adalah manusia dan peradaban. Kojaraningrat mengatakan bahwa peradaban ialah bagian-bagian kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan globalisasi. Arus modernisasi dan globalisasi adalah sesuatu yang pasti terjadi dan sulit untuk dikendalikan, terutama karena begitu cepatnya informasi yang masuk ke seluruh belahan dunia. Hal ini membawa pengaruh besar bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia sendiri. Dengan perkembangan teknologi ini, informasi dan komunikasi, maka dunia menjadi sempit ruang dan waktu menjadi sangat relatif, dan dalam banyak hal, batas-batas negara sering menjadi kabur bahkan mulai tidak relevan. Dan yang selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, artinya yang tak terbagi. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided. Kata in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Dan yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pengaruh orang lain. Ketika Anda pergi ke kampus atau ke tempat lain, tidak bisa dengan seenaknya berpakaian menurut kehendak Anda sendiri. Anda harus tunduk pada aturan atau kebiasaan yang wajar di masyarakat. Ketika Anda memakai baju, Anda berusaha untuk tampil yang menurut Anda akan dinilai pantas, baik, modis, atau necis oleh orang lain. Dan yang selanjutnya adalah manusia, nilai, dan moral. Hakikat nilai dan moral, nilai selalu berkenaan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nilai merupakan suatu hal yang diidentikan dengan sesuatu yang sifatnya yang baik. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan dan mengejar nilai. Contohnya, mahasiswa yang belajar giat untuk memperoleh nilai yang bagus, atau seseorang yang memberikan suatu penilaian terhadap suatu objek, semisal hasil karya seni. Baik, kita sudah sampai pada materi yang kelima, yaitu manusia dan hukum. Arti hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk mencegah ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Lalu selanjutnya ada hubungan manusia dan hukum. Manusia dan hukum merupakan dua intens yang tidak bisa dipisahkan. Pada ilmu hukum terdapat adagium ubi societas ibi jus, di mana ada manusia, di situ ada hukumnya. Adapun contoh hubungan manusia dan hukum, yaitu peraturan lalu lintas dengan pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Dan materi selanjutnya adalah manusia dan agama.
Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan manusia dengan tatanan kehidupan. Manusia tidak diberi wewenang untuk menetapkan agama yang baik untuk berhubungan dengan Allah. Yang berhak menetapkan adalah Allah sebagai pemberi fitrah. Tetapi manusia diberi kebebasan atau tanggung jawab untuk menentukan pilihannya. Setelah petunjuk agama disampaikan oleh para rasul, apakah manusia akan mengikuti atau menolaknya? Sepenuhnya manusia diberi pilihan. Pilihan yang diambil itulah yang akan dijadikan pertimbangan. Sesuai dengan petunjuk Allah, maka hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Namun sebaliknya, hasilnya adalah kehinaan, hisab di dunia dan akhirat. Dan materi selanjutnya adalah manusia dan kesederajatan. Makna kesederajatan itu sendiri berasal dari kata derajat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, derajat berarti tingkatan, martabat, pangkat, dan gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang telah lulus ujian. Sederajat berarti sama tingkatannya, atau pangkatnya, atau kedudukannya. Dan kesederajatan berarti perihal kesamaan tingkatan. Kita sudah sampai di materi manusia, sains, dan teknologi. Sains sendiri berasal dari kata scientia, yang berarti knowledge atau ilmu. Tetapi tidak semua ilmu itu boleh dianggap sains. Yang dimaksud ilmu sains adalah ilmu yang dapat diuji atau hasil dari pengamatan sesungguhnya dan kebenarannya, dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut boleh dipercayai melalui eksperimen secara teori. The next material is manusia dan kesenian. Kesenian mengacu pada nilai keindahan atau estetika yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian, mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. Humans are always beautifying themselves, clothes, houses, vehicles, and so on, so that everything looks charming and pleasing to the beholder. Semua ini menunjukkan bahwa manusia sangat mencintai keindahan, seolah-olah keindahan termasuk consumption for the human sense. And the last but not least, ada manusia dan lingkungan. Pengertian lingkungan itu sendiri suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Dan juga adapun hubungan manusia dan lingkungan itu sendiri adalah hubungan manusia dengan lingkungan alam sangatlah erat, yakni manusia memperoleh makanan, kayu untuk membuat tempat tinggal dari alam. Maka dari itu manusia juga harus membalas kebaikan alam dengan cara tidak merusaknya atau merawatnya dengan baik, dan melestarikan alam agar kita dapat menikmatinya untuk kedepannya dan dalam jangka waktu yang lama. This is such an honorable to present all the material for my final project. And also, I want to thank my lecturer, Sharifuddin SPD MPD, who has guided us from the beginning of the meeting until today. Again, thank you so much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.